Neli, sebelumnya makasih ya udah berkenan untuk diwawancarai. Terima kasih Mungkin juga. Ya. mungkin bisa kenalin diri, usia sama pekerjaannya saat ini apa? Oke, terima kasih. Eh, untuk nama aku Naili. Terus kalau usia 17 tahun. Nah, usia aku di 30 tahun. Terus kalau untuk kerjanya saat ini adalah as a strategy partnership di salah satu perusahaan startup website ya di Niaga Hosan. Oke, nah kan tadi udah disebutin kalau kerja di Niaga Hoster gitu ya Mbak. Gimana sih kesannya Mbak Naili ini selama berada di perusahaan tersebut? Oke, untuk kesannya menyenangkan, excited ya, karena kalau di startup mungkin bedanya sama corporate adalah kalau di startup tuh kita biasanya kalau misalkan per quarter biasanya beda-beda ya tantangannya, karena kadang tuh apa namanya hari ini A belum tentu besok A, jadi kadang tuh jadi B gitu, jadi lebih ke challenging sih kalau di startup. Jadi mungkin apa bahasa yang tepat adalah excited sih gitu. Oke, jadi excited ya. Nah, Ya. apakah perusahaan saat ini di Niaga Hoster itu udah sesuai belum sih Mbak sama passion dan cita-cita dari Mbak Naili sendiri? Oke, kalau misalkan untuk passionnya sendiri atau dari cita-citanya sendiri itu sebenarnya aku udah sesuai di strategi partnership, karena sebenarnya itu cita-cita aku cukup ambis, jadi aku pengen jadi VP ya, jadi leader gitu. One day Amin. lah, amin. Mungkin ya di 6 tahun atau 10 tahun lagi, we don't know ya, tapi aku pengen jadi VP. Dan aku suka banget kolaborasi, aku suka ketemu orang baru, dimana di situ tuh aku suka banget doing partnership, which is ya brand to brand ya, jadi ya seneng aja sih gitu. Jadi kalau menurutku udah sesuai sih. Oke, nah kalau untuk background pendidikannya sendiri dari Mbak Naili itu gimana sih? Mungkin bisa diceritain dikit gitu. Boleh. Kalau dari background pendidikan sangat melenceng ya guys. Jadi memang di sini tuh dulu dari sejarah, dari ilmu sejarah di UGM juga dulu. Terus aku ke marketing gitu. Jadi dulu aku sempat sih ngambil D3 manajemen, tapi aku changing subject. Ya gitulah namanya, makanya jangan galau akademik, pokoknya lanjutin aja. Habis itu baru cari passion kamu. Oke, kalau gitu sekalian nih Mbak ada saran nggak sih untuk generasi baru kayak kita nih yang baru mau masuk ke dunia kerja? Oke, sarannya jangan lupa untuk upgrade diri, jangan lupa buat belajar, terus berkembang, jangan takut buat gagal. Jadi kayak masa gagal kalian itu dihabisin aja, mumpung masih muda. Jadi ya udah cobain aja, kan kita nggak pernah tahu nih kita tuh bikinnya di mana. Habis lulus bisa aja misalkan dari peternakan atau misalkan dari pertanian, terus pengennya misalkan jadi apa namanya desain grafis atau marketing atau digital marketing, itu nggak masalah, atau data analisis kalian bisa ngambil course, bisa juga ngambil internship. Dan kalaupun nanti di tengah internship ternyata kok aku kayaknya nggak cocok deh di sini, itu nggak apa-apa, kalian masih punya waktu kok gitu, tenang aja. Dan jangan compare to each other, karena kan biasanya yang killing itu ya, aduh temen aku udah nyampe sini gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti punya path sendiri untuk diikuti gitu. Jadi pokoknya terus maju, semangat, jangan lupa upgrade diri, semangat belajar. Oke, mungkin pastinya kalau udah di titik saat ini udah ngelewatin banyak hal gitu ya Mbak. Mungkin aku mau tanya gimana sih cara Mbak Naili coping with apa ya ke kalahan atau misalnya ketidakberhasilan ya itu. Oke. Mungkin kalau cara untuk coping with tidak keberhasilan, kadang tuh kita kalau kerja juga kadang burnout juga. Tapi kalau mungkin ketidakberhasilan tuh sebenarnya mungkin aku banyak dealing with that dari perjalanan kayak aku gitu. Bila dulu aku sempet jualan keripik, terus habis aku sempet jualan batik, sampai ujungnya aku memutuskan untuk udah deh aku berkarir dulu aja gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya di tengah-tengah yang penting flashback and also have a conversation with yourself. Aku tuh sebenarnya pengen apa dulu sih gitu, dan aku tahu sih kita semua pasti pengen punya banyak tuh tulis ya, kayak aku pengen jadi ini dan itu which is good gitu. Tapi jangan lupa untuk satu-satu, step to the step gitu. Jadi pelan-pelan, nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau untuk kopinya sendiri, kalau capek berhenti dulu ngopi say. Ngopi tutup laptop, ngopi dulu. Terus kayak jangan in rush. Dulu aku tuh adalah tipikal orang yang sangat in rush banget, apalagi waktu dulu aku masih internship.
Itu tuh aku sempat internship di Gojek juga, dan itu kan pace-nya sangat cepat. Cuma aku senang banget waktu internship di situ. Tapi jeleknya waktu itu tuh adalah aku tetap kerja terus gitu. Tapi mungkin itu akan fit in ya ketika kalian baru lulus, dan itu tuh kayak semangatnya lagi membara gitu. Tapi ketika nanti kalian udah masuk tahun ketiga atau keempat berkarir, itu tuh kalau misalkan sampai istirahat dulu sih, jangan dipaksain, karena kalau dipaksain mestinya kalian malah akan berhenti. Jadi jangan sampai berhenti, istirahat, tapi habis itu lanjutin lagi perjalanannya gitu. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, dari posisi yang udah Mbak Naili capai saat ini, ada keinginan gitu nggak sih Mbak untuk mencari pekerjaan lain? Ada ada, kalau misalkan ada, mungkin kalau yang nonton video ini ada yang mau nawarin kerjaan lebih baik gitu, maksudnya bukan lebih baik gimana sih, I mean kalau misalkan sesuai sama visi misi, sesuai dengan kebutuhan aku juga, dan juga mungkin mengarahkan aku ke jenjang karir yang memang aku inginkan ya, itu bisa sih kita diskusi. Oke, selanjutnya tadi kan udah saran buat kami nih, buat generasi baru yang mau masuk dunia kerja. Selanjutnya ada nggak sih Mbak saran untuk generasi senior di tempat kerjanya Mbak Naili itu sendiri? Generasi senior, mohon maaf saya mau berikan saran. Mungkin kalau generasi senior itu paling enggak, yang penting mau dengerin sih, karena kadang generasi senior itu aku akuin pasti udah jauh lebih berkembang di dunia pekerjaan dan pasti punya pengalaman yang lebih wow ya daripada kita. Apalagi biasanya mereka itu tuh kan dulu ketika dewasa kan tidak dihadapkan ke teknologi yang begitu canggih kayak sekarang, which is struggle-nya 3 kali atau 4 kali lebih fight lah kayak gitu. Cuman mungkin adalah pertama mau mendengarkan yang lebih muda, karena biasanya ide-ide fresh itu tuh datang dari teman-teman yang sangat muda, yang lebih mengerti pasar yang sekarang, apalagi kalau di marketing ya, which is kayak gitu. Terus yang kedua, jangan lupa untuk tetap upgrade diri dan belajar, tapi also fulfill your craft. Jadi kalau kita fulfill with our craft, kita juga akan punya punya isi tuh buat dibagi ke teman-teman yang masih muda juga. Oke, mungkin last question nih Mbak, ada nggak sih tips and trick yang bisa Mbak Naili share gitu untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia marketing nih khususnya? Oke, dunia marketing ya. Jalan. Gak bercanda. Kalau dunia marketing itu yang penting suka sama preferensi. I mean not you don't have to be hype itu enggak. Maksudnya kayak kalian harus ngikutin ini tuh apa sih, artinya tuh enggak harus pakai ini apa enggak. Tapi kalian suka riset. Jadi riset pasar. Oh, sekarang tuh kayaknya pasar tuh lagi mengarah ke sini deh. Jadi sekarang tuh kan sebenarnya menarik banget ya, apalagi dari TikTok yang pasar itu tuh bisa berubah dalam sekian detik deh. Dari kecil yang kayak gitu bisa langsung berubah kan, jadi kayak beda lagi gitu. Nah, itu menarik banget sih, dan kalau kalian senang sama hal-hal yang challenging, itu bagus sih masuk ke dunia marketing gitu. Jadi yang penting suka sama challenging, dan biasanya orang yang suka marketing itu adalah orang yang suka traveling gitu. Entah introvert, extrovert, tapi pasti suka traveling karena suka dengan banyak perbedaan kan, mempelajari banyak perbedaan gitu sih. Oke, makasih banyak ya Mbak Naili udah menyempatkan waktu mau ditanya-tanyain ini itu gitu dan ngasih saran ke kita juga. Good luck buat kerjaannya. Thank you. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sama Mbak Naili, posisi atau pekerjaan yang Mbak Naili jalani saat ini sudah cocok dan sudah sesuai dengan apa cita-cita yang Mbak Naili idamkan. Walaupun jurusan yang dimiliki oleh Mbak Naili tidak sesuai dengan pekerjaan, akan tapi Mbak Naili dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena memiliki pelatihan dan internship yang dapat meningkatkan skill dan kemampuannya. Mbak Naili juga memberikan saran kepada generasi kita, yaitu generasi Z, di mana ketika kita ingin memasuki dunia kerja, kita harus memiliki kemampuan diri yang cukup, percaya diri, dan memiliki tingkat kemampuan untuk belajar lebih lagi, dan kita harus terus belajar. Untuk generasi senior sendiri, Mbak Naili memberikan saran untuk tetap down to earth dan tidak sungkan untuk ingin mempelajari hal-hal baru.